Selamat datang di mata kuliah rantai pasokan. Hari ini kita bicara tentang modul 5, yaitu strategi kolaborasi dan integrasi dalam rantai pasok. Strategi rantai pasok itu adalah kita lihat hubungan bawah ini tentang dari mana pengembangan produk, terus melanjutkan dengan pemasaran, penjualan, operasi, lanjutkan dengan distribusi, dan terakhir adalah pelayanan. Pemasaran akan dilakukan operasi, setelah itu ada distribusi dan pelayanan pelanggan. Pemasaran itu bagaimana publikasi kepada konsumen, operasi itu di mana melakukan transformasi input menjadi output, dan distribusi bagaimana menyampaikan produk kepada konsumen, dan terakhir adalah pelayanan pelanggan bagaimana merespon permintaan konsumen selama dan setelah penjualan. Strategi rantai pasok menurut Chopra dan Mendel ada 3 langkah untuk mencapai strategi fit, yaitu memahami pelanggan dan ketidakpastian rantai pasok, memahami kemampuan rantai pasok, mencapai strategi yang tepat. Ada beberapa langkah. Satu, memahami pelanggan dan ketidakpastian dari rantai pasok. Yang kedua adalah memahami rantai pasok sehingga diperlukan supply chain responsif yang mencakup kemampuan rantai pasok untuk melakukan tindakan sebagai berikut, yaitu respon terhadap permintaan beragam, memperpending lead time, menangani variasi produk yang besar, membangun produk yang inovatif dan memenuhi tingkat pelayanan tinggi, dan menangani ketidakpastian pasokan. Yang terakhir adalah pencapaian strategi yang tepat, yaitu dan mencapai strategi yang dapat tepat dalam memastikan bahwa apa yang telah dilakukan dengan rantai pasok konsisten dengan kebutuhan pelanggan dan ketidakpastian dalam rantai pasok. Strategi lead time. Dalam pandangan pelanggan, yang dinamakan lead time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menunggu antara pemberian order sampai barang dikirimkan. Sedangkan dalam pandangan pemasok, lead time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengkonversi sebuah order ke dalam bentuk kas, atau dalam bahasa sederhananya adalah total waktu dalam hal modal kerja, di mana sejak materi pertama kali dibeli sampai dengan pembayaran dari pelanggan diterima. The order to delivery cycle. Dalam pandangan marketing, waktu yang dibutuhkan dari sejak order dari pelanggan saat terima sampai dengan barang dikirim ke pelanggan adalah hal-hal yang sangat krusial. Sedangkan the cash to cash cycle adalah di mana inilah pandangan daripada si produser, di mana perhatian paling besar dalam cash to cash cycle adalah beberapa waktu yang dibutuhkan untuk mengkonversi dari order menjadi dalam bentuk kas. Dalam realitas, hal ini tidak hanya menyangkut masalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat proses order, mencetak invoice, dan menerima pembayaran. Hal ini juga menyangkut berapa lama produk dikeluarkan dari pengadaan bahan baku sampai dengan barang jadi. Lead time gap. Sana Anda lihat bisa dari procurement-nya, manufacturing sampai delivery-nya. Itu dari dinamakan dengan logistik lead time. Terus dari procurement sampai manufacturing-nya ada namanya lead time gap. Terus yang terakhir adalah order fulfillment-nya dari manufacturing ke delivery-nya. Strategi lead time, menurunkan logistik lead time. Goldfraud mengemukakan pandangan yang terkenal dengan optimized production technology, bahwa seluruh aktivitas yang terkait dalam rantai pasok logistik dikategorikan sebagai bottleneck dan non-bottleneck. Bottleneck adalah aktivitas yang paling lambat dalam keseluruhan rantai proses, biasa terjadi pada mesin atau pada reformasi seperti order processing. Sedangkan untuk non-bottleneck tidak perlu dilakukan dalam perbaikan karena tidak akan berpengaruh dalam keseluruhan aktivitas. Improve visibility of demand. Dasar pemikiran dari improve visibility of demand itu dengan memperpanjang customer order cycle pada saat pertama kali diterima. Integrasi dalam rantai pasok itu identifikasi partner dagang, strategi dengan tujuan proses utama rantai pasok, dan hambatan proses integrasi dalam rantai pasok adalah silo mentality, lack of supply chain, lack of trust, lack of knowledge, aktivitas causing bullshit effect, demand forecast, updating, order batching, price fluctuation, rationing, and heritage gaming. Ada 3 elemen penting dalam CPFR, yaitu kolaboratif demand planning, joint capacity planning, dan synchronized order fulfillment. Bullwhip effect itu kurangnya koordinasi rantai pasok dan bullwhip effect, dampak informasi pada bullwhip effect, dan metode untuk mengatasi bullwhip effect tersebut. Demikianlah mata kuliah hari ini saya sampaikan. Saya rekomendasi Anda mengerjakan tugas yang sudah diberikan dalam bentuk diskusi, sehingga Anda bisa menekan nilai yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang berikutnya.